Salam saudaraku dan saudariku semuanya yang selalu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan saat ini akan saya ambilkan dari Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saudariku semuanya, kita dilahirkan, ditakdirkan di bumi yang penuh dengan keanekaragaman, yaitu kita beda bahasa, beda budaya, beda agama, beda adat istiadat. Itu merupakan karunia dari Tuhan Yesus pada kita. Karena kita ditakdirkan hidup di bumi atau bangsa yang penuh dengan kemajemukan, yaitu bangsa Indonesia. Tetapi saudara dan saudariku semuanya, kalau kita tidak bisa merawatnya, tidak bisa menjaganya, keanekaragaman itu bisa membahayakan, bisa menjadi perpecahan. Kalau kita, golongan kita, kelompok kita hanya mementingkan diri kita sendiri, golongan kita sendiri, kelompoknya kita sendiri, tanpa mementingkan untuk semuanya, itu akan sangat berbahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen untuk menjaga kemajemukan ini? Untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini supaya tidak terjadi perpecahan. Sekali lagi saudara dan saudariku semuanya, kita harus bisa menerima pendapat orang lain. Kita harus bisa memberi teladan yang baik pada orang lain. Kita tidak usah membeda-bedakan agamanya apa, sukunya apa, adat istiadatnya seperti apa, atau bahasanya seperti apa. Karena kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk bisa melayani pada semua orang. Tidak harus membedakan warna kulitnya, tidak harus membedakan dari suku mana, agamanya apa. Tuhan Yesus telah mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Hanya untuk apa saudara dan saudaraku semua? Hanya untuk menebus dosa umat manusia. Tidak untuk menebus rasnya dari mana, sukunya dari apa, bahasanya seperti apa, tapi untuk menebus semua umat manusia tanpa terkecuali. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, marilah kita layani sesama kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kita harus bisa menerima kritikan dari anak kita. Kita harus bisa menerima kritikan dari suami atau istri kita. Kita harus bisa menerima kritikan dari bapak atau ibu kita. Supaya keutuhan dalam rumah tangga kita dapat terwujud. Yang nantinya itu menjadi tonggak bagi keutuhan bangsa kita. Jangan sampai gara-gara cuma perbedaan pendapat
kita menjadi terpecah belah. Tapi marilah pendapat yang berbeda-beda itu kita satukan, kita jadikan satu, supaya pendapat itu bisa menjadikan bangsa ini penuh keanekaragaman, yang akhirnya menjadi bangsa yang gemah ripah, bangsa yang selalu damai sejahtera. Dan hidup kita di dunia ini tidak sia-sia, karena kita ikut menjaga keanekaragaman bangsa Indonesia ini tetap utuh sampai selama-lamanya. Selamat berjuang saudara-saudaraku, selamat untuk mengedepankan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga keutuhan bangsa kita akan ada selalu sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, atas perkenan-Mu Engkau melahirkan kami di bumi yang penuh dengan kemajemukan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena tidak banyak negara yang mempunyai kemajemukan seperti yang ada di bumi tercinta Indonesia ini ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, jagailah selalu ya Tuhan bangsaku ini ya Tuhan. Jagailah selalu ya Tuhan pemerintahan Indonesia ini ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, jadikan bagi beliau-beliau yang telah memerintah bangsa ini, yang saat ini memerintah bangsa ini ya Tuhan, yang selalu takut akan Engkau ya Tuhan, yang selalu berbuat dengan penuh kebijaksanaan ya Tuhan, yang selalu berbuat dengan penuh keadilan ya Tuhan, sehingga negara kami menjadi negara yang tetap utuh dengan keanekaragaman ini ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, jadikan hidup kami ya Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan ya Tuhan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Lindungilah sanak keluarga kami ya Tuhan, lindungilah keluarga kami ya Tuhan, lindungilah lingkungan kami ya Tuhan, lindungilah bangsa kami ya Tuhan, lindungilah pemerintahan kami ya Tuhan. Jadikanlah kehidupan bangsa Indonesia ini bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Doa permohonan yang tidak sempurna ya Tuhan, hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bertemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.